Agrowisata Nasional Festival Bunga dan Buah Nusantara 2022 dengan tema Agrowisata Bunga dan Buah sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat di era baru COVID-19. Yang kami hormati narasumber dan moderator sekalian. Narasumber yang pertama, Direktur Utama PT Usaha Bunga Nusantara Bapak Muhammad Iqbal Haras. Yang kami hormati narasumber kedua, Profesor Dr. Insinyur Haji Susilo Arifin MS, dosen Departemen Arsitektur Lanskap IPB. Dan moderator kita, Ibu Erin Puspitarini, SPMSI, selaku dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura. Yang kami hormati tamu undangan perwakilan Desa Lingkar Kampus IPB University dan mahasiswa IPB yang kami banggakan. Inspirasi pengembangan agrowisata di setelah melihat banyak kalangan muda tertarik mengembangkan usaha agrowisata, bahkan berhasil menciptakan kantong perekonomian baru yang bersejahterakan melalui kemarin sektor pertanian itu justru menyumbang PDB yang positif 2,19%. Padahal sektor lain itu negatif, turun gitu. Tetapi sektor pariwisata itu sektor yang paling terdampak sangat besar, hampir 10 triliun penurunannya untuk sektor wisata. Nah, lalu bagaimana saat ini? Sekarang kan eranya lagi bukan new normal, tapi next normal. Ya, karena new normal sudah lewat sekarang. Tapi ketika kita mau mengusung wisata, harusnya ada sentra-sentra. Sejauh yang saya alami di Jepang, misalnya kota di mana saya studi adalah Okayama. Itu hanya mempromosikan buah momo atau peach, tahu ya momotaro? Itu berasal dari di mana kota saya studi. Itu buah peach, momo itu. Kemudian dengan grape, yaitu muscat. Tapi kalau apel Jepang itu pasti dari Aomori. Kalau pir Jepang itu pasti dari Totori. Kalau jeruk atau mikang itu pasti dari Kagawa. Sehingga orang bawa oleh-oleh jeruk, oh pasti itu baru datang dari Kagawa ya. Kalau orang oleh-oleh bawahnya pir, kita tahu bahwa dia baru berkunjung dari Totori. Mungkin di tempat yang lain juga bisa tumbuh, tapi mereka tentukan kebijakannya. Dan di sana agrowisatanya sangat-sangat maju berbasis masyarakat. Kebun-kebunnya dibuka untuk umum tanpa tiket, tapi mereka bisa metik lalu keluarnya ditimbang. Bayarnya beda daripada beli di pasar. Oke, next slide please. Ini contohnya produksi buah yang paling banyak di Indonesia. Jadi pisang yang paling banyak, mangga, jeruk, nanas, salak, durian, pepaya, dan nangka atau cempedak. Kami juga buka pekarangan saya untuk tur de pekarangan. Meskipun hanya luasnya 1000 meter persegi. Jadi banyak yang datang lalu berjalan-jalan. Baik, berikutnya ini dari basis masyarakat. Ini masih di rumah Pak Hadi ya. Bagaimana tamu datang sengaja untuk berwisata pekarangan. Entah itu Ibu PKK, Karang Taruna, KWT, KPKPID ya. Juga dari Bandung, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan datang untuk melihat bagaimana pekarangan bisa produktif. Next, ya ini yang salak tadi di Bali, studi saya di tahun 2014 sampai sekarang bahwa ada 5 elemen. Yuk kita masuk saja bagaimana kebun salak di Kecamatan Bebandem, Desa Sibetan. Saya buat bentang alamnya, saya tarik garis profilnya, ya dengan garis merah. Yuk kita lihat lagi bagaimana kebun-kebun salak. Kebetulan di sini ada budayanya, Tri dan Kalana. Semua dibagi 3, Parahyangan, Pawongan, dan Perumahan. Areanya dibagi 3, mana produksi, mana untuk dilindungi dan sebagainya. Next, ini dia salaknya. Dalam satu desa kita jumpai ada 12 varietas. Dan ini sejak abad 9. Ya, kebetulan di sana ada lontar, ada peninggalan sehingga kita bisa lihat historinya. Yuk kita lihat lagi 12 salak itu. Ada salak putih yang berwarna merah rasanya asam, ada salak nangka yang aromanya nangka, ada salak cengkeh, ada salak bule yang warnanya kuning dan sebagainya. Bukan main. Yuk kita lihat berikutnya. Dan inilah agroturism. Sentra-sentra kebun salak itu juga memiliki pemandangan yang indah karena ini pada ketinggian yang
Cocok juga untuk buah. Kalau buah apa saja, saya kira itu ada ilmunya dari evaluasi lahan. Dan pada umumnya memang perdesaan itu kan tulang punggung pertanian. Meskipun saya katakan tidak selalu di desa, di perkotaan juga bisa. Nah, pertanyaannya tadi merubah mindset. Bagaimana ketika mereka biasa bertani, bekerja sendiri, tiba-tiba menerima orang dari luar, ya harus ramah dengan hospitality. Salah satunya adalah intervensi dari kita, bisa akademisi, bisa pemerintah. Jadi misalnya dinas pariwisata dengan perangkat Pemkot atau Pemda lainnya melakukan suatu penyuluhan. Ini penting sekali bahwa ini potensial. Biasanya tidak hanya semata-mata produksi bunga dan buah itu bagus, didukung oleh landscape scenery, landscape beautification. Ada gunung yang menjulang, ada sungai yang mengalir, ya, di latar belakang hutan yang lebat, itu akan jauh lebih menarik untuk suatu destinasi wisata. Lalu bagaimana supaya mereka siap? Ya kita beri penyuluhan, karena masyarakat agraris biasanya ramah, biasanya, tapi ada loh suku-suku tertentu yang sangat alergi kepada pendatang. Saya tidak perlu menyebutkan karena saya sudah berkunjung dari Sabang sampai Merauke. Ada suku-suku tertentu yang ada pendatang udah kaget gitu. Ada apa ya? Mau apa ya? Kan sulit untuk bisa dikembangkan sebagai kawasan wisata. Jadi ini ada pendekatan. Dan ini mungkin juga Prof. Edi, kebetulan Prof. Edi dan saya 2 minggu lalu juga disuruh ke mana? Ke Tanjung Lesung ya untuk wisata. Dari LPPM juga. Jadi ini ada bisa curhatan lagi nih Pak Adi, bisa bagi ke Prof. Edi Santosa nanti ke LPPM bahwa desa lingkar kampus bisa dikembangkan menjadi kecamatan lingkar kampus karena potensinya akan lebih besar dari sumber daya alam, sumber daya pertanian, termasuk di dalamnya sumber daya wisata yang sedang kita bicarakan. Pak itu cekap teh MC moderator, betul bisa.